Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong, kita di Glenn Wong Channel. Sudah lama saya nggak review produk-produk yang saya beli, karena saya lebih sibuk di channel sebelah ya, channel saya yang satunya lagi, yang Wing Chun Harmony Indonesia. Eh, dan kebetulan pada saat ini saya coba untuk sharing satu buah tas lagi ya, yang saya beli beberapa hari lalu, jadi sudah saya unboxing. Uh, saya rasa ini tas masih banyak orang yang sedikit tahu, ya. Dan buat saya pribadi, rasanya ini merek baru gitu loh. Tapi ternyata saat lihat di lapaknya, itu ternyata sudah banyak yang beli. Tas apa itu? Langsung aja, tasnya itu adalah Ozuko, ya. Ozuko sling bag ya, atau tas lempang bahasa Indonesianya. Nah, ini lumayan, tasnya gede ya, seperti teman-teman lihat. Dan kalau misalkan saya bandingkan dengan tas saya sebelumnya yang saya pernah review juga, yaitu Mac Raiden 7039 ya. Ini jauh lebih besar, lebih panjang dan lebih lebar. Mungkin lebarnya sama maksud saya, tapi lebih tebal ya. Yang Ozuko ini lebih tebal. Nah, sebelum saya bahas ini, saya mau coba sedikit berbagi pengalaman dalam menggunakan tas sling bag yang Mac Raiden. Kenapa saya ganti? Ya, karena ada kerusakan. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya, yang saya review mengenai tas ini baru sekitar 8 bulan yang lalu ya. Pada dasarnya tas ini oke. Semua tipe Mac Raiden itu rata-rata desainnya bagus ya, seperti teman-teman lihat. Bahannya pun bagus ya. Dan saya juga punya backpack Mac Raiden, itu juga sampai sekarang awet. Tapi kenapa ini tidak awet? Pengalaman yang sama teman saya, dia sudah 2 kali ganti tas Mac Raiden. Ya, yang terakhir resletingnya di sebelah sini itu sobek. Ya, jadi jahitan antara bagian depan dengan resletingnya ini sobek. Saya juga nggak ngerti gimana caranya kok bisa sobek. Biasanya kalau tas itu rata-rata yang sobek itu adalah di bagian sini ya, kemungkinan karena overload capacity ya, beratnya terlalu banyak sehingga si tas penyanggah ini tidak kuat untuk membawa beban yang ada di dalam kompartemen yang kita pakai gitu. Nah, kalau tas saya yang ini itu sobek di bagian kompartemen dalam ya, jadi kompartemennya bagian dalam yang sobek. Nah, seperti teman-teman lihat, bagian sinilah yang sobek. Jadi ini ada karet, ini ada kain. Ini cuma satu lapis, ya. Kain ini cuma satu lapis, dan ini sobek. Begitupun yang sebelah kiri, ini pun sobek. Ya, lihat jempol saya bisa tembus. Dan saya nggak tahu gimana cara jahitnya, ya. Padahal isinya ini saya hanya isi powerbank satu, sama ini saya isi seperti KBCA dan TWS yang kecil modelnya. Ya, selebihnya saya pakai di daerah sini yang paling gede, sama di daerah belakang sini. Nah, jadi saya juga bingung gitu loh, kenapa ini bisa sobek gitu. Dan kalau ini dibiarkan dan saya sering keluar masukkan barang, ini makin lama makin melebar pasti sobeknya. Ya, dan ini nggak bisa dijahit, karena kalau dijahit akan sobek juga gitu, bakal sobek juga di bagian yang dijahit ya. Nah, mungkin untuk admin dari Mac Raiden official store yang saya beli waktu itu, saya beli di Tokopedia juga, tolong bisa menjadi bahan diskusi untuk pihak manajemen Mac Raiden ya. Setidaknya memang Mac Raiden ini kan dari Cina ya, tetapi setidaknya di Indonesia bisa memberikan istilahnya masukan kepada mereka untuk memperbaiki bagian dalam
kompartemen dari McRaden ini gitu. Kalau bisa bahannya dibuat lebih 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 bagus lagi lah gitu ya. Itu cuman pesan saya aja. Nah, karena jujur ya, untuk harga itu tentunya harus worth it dengan quality yang kita beli ya. Harga tas McRaden ini jauh lebih mahal dari tas yang Ozuko ya, bedanya hampir sekitar 100 ribuan. Ini 300 lebih. Hanya sebuah sling bag ya, hanya sebuah sling bag itu 300 lebih. Sedangkan backpack saya itu 400 ribuan. Jadi cuman beda sedikit doang gitu. Harusnya harusnya sling bag ini yang modelnya lebih kecil bisa lebih bagus. Memang semakin kecil barang semakin mahal kan ya. Tapi setidaknya ya diperbaikilah kualitinya gitu. Ini cuman pesan saya aja ya buat McRaden official store yang mungkin nonton video saya. Oke, sekarang kita balik ke Ozuko. Ozuko ini pada dasarnya saya sudah unboxing 2 hari yang lalu ya, sudah saya pakai dan ini pun ada isinya barang-barang saya. Tapi sebelum kita bahas fisiknya dan melihat kompartemennya, saya mau ngasih tunjuk bahwa packagingnya itu simple. Jadi semua tas yang saya beli itu packagingnya simple. Dia jadi cuman hanya berbalut plastik aja ya. Ini plastik yang membungkus tas Ozuko yang saya beli. Itu tasnya tipe 9270. Jadi kalau teman-teman mau nanti setelah nonton video ini mau ikut beli, ini tipenya 9270. Dan ada official store-nya di Tokopedia. Nanti saya kasih linknya ya di kolom deskripsi, plus link dari tas yang saya review hari ini gitu. Nah, sedangkan di dalam packagingnya hanya ada keterangan tulisan ini ya dalam bahasa Chinese, tetapi ada bahasa Jepangnya di bawah sini. Ini mereknya, namanya itu mirip-mirip nuansa Jepang gitu, Ozuko, tapi kalau dilihat ini adalah made in China. Saya nggak ngerti perusahaan Jepang ada di Cina memproduksi di sana atau bagaimana. Dan di Indonesia pun ada pabrik resminya, yaitu PT Ozuko Sukses Indonesia. Ya, dan tokonya itu ya Ozuko Store. Saya nggak tahu di mana, tapi di sini ditulis areanya di Jakarta Utara. Tapi sebelah mana saya nggak tahu. Ya, kemudian di sini tidak ada keterangan apa-apa. Ya, cuman menjelaskan aja tolong apa istilahnya safety prosedur dalam penggunaan ya. Ini bisa dipakai sebagai computer bag, bisa pakai bag, bisa pakai jadiin backpack ya. Dan di sini hanya ada name tag-nya juga ya, yang dimana saya gunting ya, ada name tag-nya ini Ozuko Indonesia ya, hanya seperti ini aja. Oke, jadi itu packagingnya simple, sederhana. Nah, sekarang kita lihat tasnya. Seperti teman-teman lihat, tasnya ini lebih panjang ketimbang yang McRaden yang tadi saya tunjukkan ya, McRaden 7039. Ini panjangnya 35,5 cm, tinggi ya maksudnya. Panjang itu tinggi ke atas untuk ukuran tas. Kemudian lebarnya ya dari kiri ke kanan itu 20 cm dan memiliki ketebalan sekitar 12 cm. Itu menurut spesifikasi yang ada di lapak ya. Dan tipe ini ya 9270 itu memiliki 4 warna, hitam, abu-abu, navy sama camo. Dan ini yang saya beli itu adalah tipe camo. Camonya cuma ada satu macam, itu nuansanya hitam, abu-abu, roreng coklat seperti yang teman-teman lihat saat ini. Oke. Kalau dilihat ini bahannya mirip bahan parka ya. Pokoknya kalau teman-teman lihat dari dekat itu kayak ada kain tebal gitu ya, yang keras ya. Dan ini ada 2 lapis. Nah, ini lapisan luar, ada lapisan dalamnya. Dan lapisan dalamnya beda dengan lapisan yang McRaden itu. Kemudian di sini ada logo sama tulisan dari Ozuko. Ya, di sini ada tipe
bahannya yang dibuat berbeda, listnya pun dibuat dengan kain yang berbeda, dan alasnya pun dibuat dengan kain yang berbeda, ya. Nah, terus di sini juga seperti teman-teman lihat, di sini ada security lock-nya. Memang ini katanya anti thief, tapi saya nggak tahu bener-beneran anti thief atau tidak. Semua sling bag atau tas lempang yang dijual di lapak Ozuko ini rata-rata punya safety lock seperti ini, ya. Nanti saya juga jelaskan gimana cara men-setting safety lock ini. Simple, sederhana banget, ya. Kemudian di sini ada gantungannya, simple, cuman hanya sebuah strap, ya, tas, kain, maksudnya kain strap biasa doang, gitu. Kemudian ada kompartemen utama satu, ya. Di dalam kompartemen utama nanti ada banyak kompartemen, nanti kita lihat. Kemudian di kanan ini ada kompartemen juga luar, ya, dan ada colokan untuk USB-nya, ya, kalau misalnya teman-teman mau ngecas. Kemudian di sebelah kiri ini juga ada kompartemen, ya. Kemudian di belakang, ya, ada kompartemen, dan bahannya seperti teman-teman lihat di sini ada busa, ya, busanya, dan ada kain yang dibuat seperti kain jaring-jaring seperti ini. Nah, ini umum, ya, kain umum yang dipakai di handphone lagi, di tas-tas yang lain, ya, umumnya seperti itu, ya. Nah, kemudian di bagian tali gendongannya, ya, bahasanya aneh. Di sini ada kompartemen juga satu, ya. Di sini biasanya dipakai untuk kartu, ya. Seperti teman-teman lihat, saya udah pakai untuk kartu member dari Shell. Di sini ada 3, ya. Ya, ada 3 tempat, 1, 2, dan 3, ya, untuk kartu. Kemudian tali ininya itu sama, ya. Strapnya ini sama seperti pegangan yang di atas ini, bahannya cuma lebih lebar, ya. Kemudian untuk pengikatnya di sini plastik, ya, plastik keras, ya. Kalau yang McRaden itu kan dari besi, ini plastiknya keras. Kemudian juga pengaitnya pun ini pengaitnya plastik juga keras, cuman ininya aja yang besi, ya. Sedangkan resletingnya sendiri, kalau resletingnya dia nggak ngikut seperti ini, tapi resletingnya ini dari logam, ya, ini besi, ya. Mudah-mudahan sih nggak karatan, ya, mudah-mudahan sih nggak karatan. Oke, itu penampakan luarnya, ya, teman-teman bisa lihat. Sekarang mari kita lihat ke kompartemennya. Tadi kompartemen yang belakang sudah, ya, sekalian tadi saya tunjukkan. Kita masuk kompartemen yang belakang dulu, yang kecil nih. Di setiap sling bag atau tas lempang, katanya nih, rata-rata mereka bilang ini bisa dipakai buat taruh handphone. Tetapi selama saya beli tas lempang, ini nggak pernah bisa ditaruh buat handphone. Ini saya taruh buat tisu. Tisu ini sering saya pakai. Kenapa saya bawa tisu? Karena buat bersih-bersihin sendok, meja, atau piring pada saat saya makan di luar, ya. Ini tisu beralkohol. Ini saya pakai dan saya taruh di sini karena saya pakai handphone ini kalau nggak salah handphone yang kira-kira berapa inch ya nih? Ini kalau nggak salah sih sekitar 5 inch, ya, 5 sampai 6 inch. Itu nggak bisa ditaruh. Nggak bisa masuk. Ini udah mentok bawahnya, dan dimiringin pun nggak bisa, lebarnya nggak cukup, dan dibikin vertikal pun tidak masuk semuanya. Kenapa nggak dibikin ini, ya, agak di atas, jadi kantongnya lebih banyak? Itu pasti bisa masuk. Handphone sekarang rata-rata adalah 6 inch lebih, ya, 6, sekian, jadi 6 sampai 7, sedangkan ini 5 sampai 6. Nah, kalau handphone sebangsa iPhone 2 yang tipenya kecil, ya, itu mungkin bisa taruh di sini, diselip. Mungkin bisa, ya, karena saya tidak punya. Tapi kalau handphone zaman sekarang dengan ukuran yang seperti ini, itu nggak bisa masuk, gitu loh. Coba deh buat manajemen atau desainer yang menciptakan, yang mendesain tas sling bag apapun itu mereknya,
tolong diperhatikan kalau membuat tas dengan kantong untuk handphone, diperhatikan handphonenya seperti apa. Zamannya handphonenya zaman kapan punya handphone. Kalau handphonenya kayak gini nggak bisa masuk jelas. Ya minimal tuh di atas gitu. Toh ceritanya kan untuk handphone, jadi nggak akan diisi banyak-banyak. Dan ini pun memang tipis banget. Maksudnya kompartemen dalamnya ini memang khusus untuk satu barang aja, yang bentuknya tipis dan pipih gitu. Oke, itu untuk kompartemen belakang ya, dan masukan untuk para desainer tas sling bag. Kemudian kita masuk ke sebelah kanan dulu ya, yang ada USB cable. Yang ada port USB, bukan USB cable. Port USB untuk USB cable. Untuk ngecas ya, mari kita lihat dalamnya ya. Ini dalamnya sih nggak terlalu gede ya, nggak terlalu gede, dan saya ada tusuk gigi. Di sini ada kompartemen kecil satu ya, teman-teman lihat. Ini saya isinya pakai buat kunci ya. Ini kompartemen yang ada kain jalanya ya, dan ini ukurannya cuman ya kecil aja sih, nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Di sini kalau teman-teman lihat, ini ada kabel ya, ini kabel buat dicolok nanti ke power bank yang teman-teman bawa ya. Kalau buat saya ngelihat kondisi seperti ini, sebenarnya sih ini nggak rapi karena contoh lah ya, saya bawa tusuk gigi, saya taruh, setiap kali saya mau ngambil, ini kabel suka kepegang gitu loh. Kenapa ini nggak disembunyiin di dalamnya, di dalam lapisan bagian ya dalam gitu, sama kayak istilahnya kayak kabel ini ya, kabel ini dicolok ke port yang ada di luar ya, dihubungkan dengan port yang ada di luar, dia disembunyikan di dalam gitu. Kenapa nggak semua satu kabel ini disembunyikan di dalam? Dan lubang ini ya, lubang ini itu munculnya di bagian dalam, di bagian kompartemen dalam, karena harus terhubung untuk colok ke power bank. Ya, kalau begini kan jadi nggak rapi. Kalau buat saya sih ini nggak rapi gitu. Oke, ini untuk kompartemen sebelah kanan. Nah, sekarang bagian sebelah kiri. Ini yang unik dari tas ini. Tas gede itu ternyata bisa bawa botol aqua 600 ml, dan itu bisa dimuat di kantong sebelah kiri ini ya. Nanti kita coba masukkan botol aquanya. Saya sudah nyiapin botol aqua 600 ml. Kalau saya sih nyimpen buat hand sanitizer, kemudian saya buat taruh tas belanja, karena kalau keperluan sekarang kemana-mana tidak ada tas belanja, makanya saya selalu bawa-bawa yang simple dan bisa disimpan. Ini lumayan gede ya, dan di bagian dalam ini ya, bahannya itu lebih tebal ya, bahannya beda banget sama bagian dalam. Ini kainnya seperti busa ya, mungkin untuk anti air. Kalau misalkan kita masukin botol atau botol aquanya bocor atau apa gitu ya, botol minum kita bocor, airnya tertuang, ini tidak merusak atau tidak mengena bagian dalam ya. Ini tebal banget, ini seperti bahan anti basah gitu, anti ya, istilahnya tidak menyerap air bahannya ya. Lumayan gede, dan kalau misalkan ini kita masukkan botol aqua 600 ml, itu muat. Loh, sebentar. Oh iya, ini kelemahannya nih, nanti saya tunjukkan nih kelemahannya. Oke, muat, masuk. Sip ya, buat teman-teman lihat, semua muat masuk botol aqua 600 ml. Jadi kalau misalkan bawa lebih kecil dari 600 ml harusnya muat. Tapi kalau lebih gede dari 600 ml sampai 1 liter itu muat. Nggak bakal muat. Oke, itu kompartemen sebelah kiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke kompartemen yang utama, yang gede. Di bagian depan di sini itu tidak ada kompartemen ya, di sini polosan. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita masukkan barang-barang, termasuk di belakang logo ini saya kira ini bisa dimasukin koin atau apa gitu, ternyata ini bukan kompartemen ya, jadi polosan, depannya polos, nggak ada apa-apa. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Nah, sebelum masuk ke bagian dalam,
kita kan mau buka klip nih, ya, safety lock. Nah, saya mau ngejelasin dulu cara membuka safety lock. Cara buka safety locknya pun gampang. Rata-rata kan safety lock kan kita pencet. Kalau yang ini kita tarik. Jadi dari sini kita tarik. Nggak bisa dibuka ya karena nomornya sudah berubah. Oke, sebentar. Oke, ini bisa ditarik. Oh, ada yang berubah juga. 2 digit berubah. Jadi ini bisa ditarik. Nah, gitu. Baru bisa kebuka. Ya. Nah, cara settingnya pun gampang untuk safety lock ini. Jadi, misalkan kita tarik ini, ya. Kemudian baru kita kita mainkan nomornya ini 3 digit, ya. Misalkan saya gerakkan yang ini ke kiri atau ke kanan, ya. Berarti ini safety-nya sudah berubah. Nomor safety-nya sudah berubah. Ya, jadi kalau misalnya ini saya tutup, terus misalkan yang ini yang tadi saya rubah itu saya putar lagi ke arah biasa, ini nggak bisa. Ini udah ngunci. Ya, ini udah ngunci. Kalau misalkan kita mau rubah lagi, ya otomatis kita harus bisa buka dulu. Ya, kita buka dulu baru kita rubah. Ya. Ya. Baru nanti pas digeser dia akan ngunci seperti tadi. Ya, jadi gampang. Cuman pesan saya, saat teman-teman membuat kode untuk security code-nya, untuk security lock-nya, tolong diingat. Karena saya nggak tahu nih, versi kayak begini, kalau misalkan kita lupa security code, bagaimana cara bukanya? Karena rata-rata kalau saya lihat gembok yang ada security code, seperti angka begini, digit seperti ini yang diputar, itu pasti ada kunci. Kalau ini nggak ada kunci, jadi di paket pembelian itu nggak ada kunci sama sekali. Paket pembelian itu cuman dia ngasih bonusnya adalah hand sanitizer dan kaos kaki. Nah, itu lupa saya kasih di depan, ya. Jadi teman-teman yang beli tas ini pasti dapat bonus itu hand sanitizer dan kaos kaki, ya. Kaos kakinya nggak saya bawa, hand sanitizernya juga nggak ada di sini, ya, jadi nggak saya siapin. Pokoknya intinya ada kaos kaki dan hand sanitizer, itu bonus pembelian. Jadi tidak ada kunci. Nah, jadi tolong hati-hati, ya. Bisa dirubah apabila teman-teman sudah berhasil buka. Kalau nggak berhasil buka locknya, berarti nanti security code-nya nggak bisa diganti sama teman-teman. Ya, jadi kelemahannya itu satu. Kalau misalkan teman-teman pakai tas yang ada security code, oke? Nah, kita masuk ke bagian dalam. Mari kita buka. Gitu. Oke, kompartemennya lumayan gede, ya, seperti teman-teman lihat, ya. Di sini, ya, saya sudah isi berbagai macam barang yang selama ini sering saya bawa-bawa kemanapun saya pergi, ya. Pertama, ya, ini pasti ada dompet, ya. Kemudian saya juga bawa kacamata karena saya silinder. Jadi kalau misalkan bawa kendaraan, ya, nyetir atau misalkan pergi di mana terik matahari bener-bener menyengat, saya harus butuh kacamata ini karena kalau enggak mata saya tetap capek. Kemudian saya selalu bawa kepala charger, ya. Itu kompartemen tengah, ya, utama nih, gede banget. Nah, kelemahan yang tadi nih terhubung dengan kompartemen yang sebelah kiri tadi yang bisa diisi dengan botol air minum. Seperti teman-teman lihat, saat kita isi dengan botol air minum 600 ml, sebagian kompartemen ini akan terisi hampir 60, ya kurang lebih 60% lah. 40% ya. Sudah terisi 40% dari 100% kapasitas dari yang utama ini. Ya, bagian bawahnya sini, ya, bagian bawah sini juga kalau misalkan di sini ada barang, botol aquanya nggak bisa masuk. Jadi ini bener-bener hampir dari atas sampai ke dasar tas ini udah keisi sama si botol ini. Ini botolnya di sebelah sini yang saya pegang, ya. Dan bagian tengah sini, ya, tinggal sisanya gitu. Ya, jadi 40% sudah keisi. Tapi lumayan, masih cukup besar. Ya, kalau misalkan nggak ada botol aqua ini lebih gede lagi. Misalkan ini botol aquanya saya keluarin, ya. Nah, botol aquanya saya keluarin. Nah, ini kan lebih kecil, ya kan.
Tapi teman-teman bisa lihat bahannya juga beda banget ya dengan bagian dalam. Bahan yang ini sama bahannya si buat kompartemen yang menampung air minum ini beda ya. Jadi bisa lebih besar. Bisa lebih gede kalau misalkan teman-teman nggak bawa air minum. Ya. Seperti yang tadi, kompartemen yang sebelah kanan ini ada kabel USB ya. Ini terhubung ke power bank. Saya selalu bawa power bank. Dan power bank saya selalu pakai yang 2000 mAh. Ya, karena HP saya dua-duanya itu baterainya kapasitasnya 5000 mAh. Jadi saya butuh power bank yang 20.000 mAh biar bisa ngecas minimal 3 kali lah ngecas, baru si power bank ini harus di-charge lagi. Ya. Ini ada kompartemen 2 di bagian depan ya. Satu yang saya isi dengan power bank. Kemudian ada satu lagi yang sederhana banget. Ini mungkin bisa dipakai untuk pensil, pen atau apa-apa gitu yang bentuknya panjang pipi untuk taruh sebelah sini. Karena di sini kalau saya lihat itu tidak ada tempat untuk menyelipkan pensil, pen ya, bukan pensil, pen ya, pen gitu. Nggak ada tempat untuk menyelipkan pen. Ya, jadi mungkin di sini kali. Ini lumayan sih tempatnya. Ya. Nah, kemudian di bagian depan, di bagian belakangnya sekarang kompartemen yang mengarah ke belakang. Di sini ada 3, 1, 2, 3. Yang satu ini adalah kompartemen yang ada resleting. Kalau misalnya teman-teman mau menyimpan sesuatu, misalkan uang receh atau mungkin duit ya dan lain sebagainya. Kalau saya taruh buat TWS, one more ya, itu pun belum saya review karena nggak ada waktu. Kemudian KBCA saya taruh juga. Kemudian sini ada saya selipkan untuk dompet, dan ini juga bisa masuk handphone. Biasanya saya selipin handphone di sini sama dompet gitu kan, karena di bagian belakang seperti tadi kan teman-teman lihat tidak bisa ditaruh HP. Kemudian di bagian sini ada kompartemen lagi, biasanya saya taruh buat kabel charging ya gitu. Nah, itu bagian ini kantongnya sih lumayan gede sih teman-teman. Ini apalagi nih, ini dalam loh, ini hampir setengahnya tingginya si tas ya, ini setengah, ini sampai ke bawah nih. Oh, ini ya sepertiganya lah, dan ini pun cuma sepertiganya. Sorry, tadi udah dibuka ya. Nah, ini cuma sepertiganya, jadi ini cuma sepertiga, ini setengah, ini sepertiga ya. Nah, yang setengah itu kenapa nggak dipakai di belakangnya untuk ini juga gitu ya, setengah gitu, seperti yang saya bilang, jadi bisa masukin handphone gitu. Nah, itu untuk bagian dalam. Sekarang kita coba ngecas dengan port USB ini, tapi pastikan dulu teman-teman bahwa kabel yang di dalam ini ya ini sudah terhubung ke power bank ya. Seperti teman-teman lihat, ini sudah terhubung ke power bank. Oke, kita ambil kabel, kita colok, kemudian kita coba dicolok ke handphone saya. Oke, ngecas ya. Nah, kelihatan ya, ngecas. Oke. Nah, cuman di sini saya tidak tahu kalau port ini support tidak untuk fast charging. Jadi kalau misalkan kabel kita fast charging, kemudian power bank kita sudah fast charging, tetapi port ini saya nggak tahu apakah ini support atau tidak untuk fast charging ya. Karena saya tidak punya meteran untuk mengukur seberapa kenceng port yang dipakai di tas Ozuko ini ya. Nah, kira-kira itu aja teman-teman yang bisa saya sharing untuk tas Ozuko ini ya. Oh iya, untuk harganya ini kalau nggak salah sekitar 250 ribuan ya. Dan kemarin saya beli ada promo cashback 10.000 dan juga ada gratis ongkir ya yang diberikan dari Tokopedia. Nah, terus untuk
info juga nih buat teman-teman yang sering berbelanja online menggunakan kartu kredit. Kalau misalkan teman-teman menggunakan kartu kredit untuk membeli perangkat apapun di Tokopedia, kalau bisa carilah lapak ya atau toko yang berlambang official store. Ya, lambangnya itu seperti centang warna orange dengan kotak berwarna ungu. Nah, itu berarti official store ya, teman-teman bisa transaksi di sana dan itu tidak terkena biaya admin kartu kredit. Kalau misalkan toko-toko yang non official di Tokopedia itu akan terkena biaya admin. Lumayan, biaya adminnya sekitar 2,5 sampai 5% kalau nggak salah, sekitar segitulah. Ya. Nah, itu aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin tanya mengenai tas ini, ya silahkan tulis kolom komentar, ataupun ada beberapa hal yang mungkin kelewat saya sharing, silahkan tulis juga di kolom komentar. Kira-kira itu aja. Sekian ya, sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Terima kasih.